Assalamualaikum pemirsa, kami malam ini berada di makam Mbah Raden. Ini dari gabungan FKPKI DPC Medan, Spin Master, seni jaranan SJS ya, ya, dan DPP PAMC. Malam ini berkumpul di makam Mbah Raden, ya kan. Kita sekarang udah bersama ya teman-teman di sini. Ada Pak Yong Sikumbang, guru kita. Ada apa nih ya, Bang Tri Andi dari SJS ya kan. Adik-adik ini jaranan semua di sini ngumpul. Semua ada Budi Sucahyo. Bang apa namanya Bang? Oh ya. Oh iya. Maronggo. Teman-teman semua di sini ada Mbak Dirgo. Ya. Ada yang mau disampaikan Bang Tri malam ini? Iya, bagus. Langsung aja Mas. Ya, ini Bang Tri ini anak-anak seni jalanan SJS ini ngumpul malam ini. Ada acara apa ini Bang? Alhamdulillah, memang di setiap malam Jumatnya seperti inilah anak kesenian, Mbak. Karena mereka ini selalu tukar-tukar danyang kalau dibilang, Mbak. Dan setiap malam Jumat mereka juga pencabutan benda pustaka juga di daerah sini. Oh. Sama guru besarnya, Mbak. Siapa? Pak, agak maju Pak Jul. Pak Jul. Iyalah. Ya, ada yang mau disampaikan Pak Jul? Adik-adik kita ini. Ya, Aduh, jadi kata bagian kan ada endang-endangnya. Bahasanya setiap dan bahasanya separuh badan. Nah, jadi mulai malam ini harus dipolkan. Biasanya cara memfullkan energi itu seperti apa, Bang Jul? Kalau Caranya ya kita harus semedi, yakin bahwasanya di badan dia itu bahwasanya ada, jadi diyakinkan bahwasanya disempurnakan dan yang penting disempurnakan lah gitu. iya. Ini jadi Pak Jul ini adik-adik ini cara menyempurnakannya apa dengan mereka sendiri atau dibantu dengan? Kadang dibantu Ya, biar lebih cepat biar prosesnya itu ya. lebih cepat, biar lebih abdol gitu. Oke, kita pindah sekarang dengan Bang Budi Sucahyo. Apa kira-kira tanggapan Bang Budi di tempat ini sekarang bersama adik-adik SJS ini? Alhamdulillah ya, saya Raden Cahyo Jati juga nengok partisipasi adik-adik. Ya alhamdulillah kita juga nanti akan membimbing dia pelan-pelan insyaallah. Ini kan ada rencana adik-adik ini memfullkan energi daripada senian jaranan ini ya kan. Gimana Bang Budi? Menurut Bang Budi bisa nggak malam ini dilaksanakan? Apakah memang banyak kekuatan gaib di seputar sini yang udah berkumpul? Ini pas pula pada bertepatan di malam Jumat Kliwon. Ya mudah-mudahan biasanya pun saya lakukan ini juga. Biasanya di malam Jumat Kliwon ini sempurna. Oh, amin. Buat adik-adik SJS ada yang mau disampaikan? Satu persatu boleh kita bicara. Gimana pengalaman waktu mengisi kodam ke badan? Ada kira-kira kendala atau apa? Sabar ya. Pak, itu Pak. Sekarang aja Pak. Ada yang mau disampaikan? Live ini. Sampaikan aja pengalaman waktu menarik endang itu gimana, ada kendalanya apa, diisikan gimana gitu. Isikan sendiri ya. Satu aja yang saya minta, nama saya Sahlan. Dengan Bang apa? Bang apa? Bang Cahyo Jati. Bang Dedi gitu aja ya. Cahyo Jati. Cahyo Jati.
saya minta tolong kumpulkanlah, bantu tolong kumpulkan anggota-anggota kami. Insya Allah bisa. Ikhlas kan Bang Budi? Ya. Bang Tri, ada yang mau sedikit sampaikan mau lagi? nanya nih Abah gitu. Jadi ini kan terbentuk dari Sedulur Seni Jaranan se-Sumatera atau SJS. Dan selama ini kan kesenian di Sumatera ini khususnya selalu dihina, selalu dicaci sama mereka yang tidak tahu dengan hal kesenian gitu. Jadi kami di sini minta pendapat dengan tuan guru kami gimana biar agak anak kesenian ini agak supaya semangat sedikit bahkan gitu. Gimana buat Abah ini? Oke, nanti kita minta pendapat dari tuan guru kita Pak MC Kumbang untuk penjelasan tentang adik-adik ini yang diminta adik-adik ini apa, penyempurnaan ke atau apa ya gitu ya. Agak semangat gitu. Silakan Pak MC Kumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kiranya Allah masih memberi kesehatan dan keselamatan dan waktu yang baik sehingga kita dapat berkumpul di hari dan tempat yang berbahagia ini. Kita di Indonesia ini penuh dengan kebudayaan. Lebihnya dan paling menonjol dari bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini adalah juga Indonesia. Indonesia itu terkenal tidak dengan hanya hasil buminya, tapi juga terkenal dengan seni budayanya. Jangan sampai seni budaya yang menjadi kebanggaan dari bangsa Indonesia yang sudah diwarisi oleh leluhur kita menjadi kekayaan dari bangsa lain dan diakui bahkan didaftarkan di PBB. Ini sudah banyak terjadi. Seperti negara Malaysia mengakui Jaran Kepang, kemudian ada juga wayang kulit, ya, malah mereka batik juga, malah mereka negara lain yang membanggakan dan mendaftarkannya itu di badan PBB bahwa itu adalah asli kebudayaan mereka. Itu suatu kesalahan yang besar. Kalau kita mau urut-urut bahwa bangsa yang di negara jiran kita itu yang menghidupkan dan membesarkan kesenian budaya ini, yang jelas-jelas itu leluhur kita yang membawa ke sana. Itu udah jelas, ya, bukan asli bangsa sana. Jadi alangkah baiknya pemerintah juga menjadikan seni budaya yang telah dibangkitkan oleh adik-adik kita ini, mohonlah dipandang, kemudian diarahkan, dituntun, dan dibantulah untuk menjadi besar. Jadi kesadaran untuk membesarkan dan menghidupkan warisan leluhur ini tidak mudah, dan tidak semua anak muda mau seperti ini. Ya, ini salah satu dari bentuk perlawanan anak bangsa dari pengaruh-pengaruh luar yang sangat merusak akan anak-anak bangsa untuk kedepannya. Bayangkan seusia mereka telah kuat hatinya untuk menghidupkan leluhur yang ada di dalam diri mereka. Andai kata tidak ada gerakan hati dari mereka untuk bersatu di dalam seni budaya yang kita banggakan ini, tentulah mereka sudah menjadi bandit-bandit, pemakai ataupun pengedar dari narkoba. Udah jelas itu adalah unsur lain di balik dari bangsa lain untuk merusak generasi-generasi kita. Jadi selain pemerintah dan juga para pengusaha-pengusaha seyogyanya lah, tergugah hati kalian semua, perhatikanlah adik-adik kita ini yang sudah meringankan langkahnya, mengosongkan waktunya, mengorbankan jiwa dan raganya. Karena apa? Karena di dalam menggali kekayaan budaya ini tentulah punya resiko yang tersendiri. Sudah tentu tidak mungkin tidak ada resikonya. Karena apa? Karena ini bermain juga dengan dunia-dunia klinik, dunia mistik, dunia gaib, yang tentunya perlawanan itu juga tidak hanya dari bangsa-bangsa gaib itu sendiri, bisa jadi juga karena ada orang-orang yang tentu tidak senang dengan bersatunya adik-adik ini dengan menghidupkan warisan leluhur yang telah mereka hidupkan. Jadi kami dari komunitas Spin Master dari Kota Medan dan juga otomatis sudah menjadi anggota Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia,
khususnya DPC Kota Medan yang saat ini sampai 2003 saya yang memimpin atau saya yang menjadi ketuanya, dan didampingi oleh ketua Spin Master sebagai sekretarisnya. Jadi inilah salah satu bentuk dari kecintaan kami dan kerja nyata kami sebagai praktisi supranatural dan pencinta seni budaya Indonesia, warisan nenek moyang kita, leluhur kita yang wajib kita banggakan. Jadi kami juga hadir di sini untuk membantu para adik-adik ini untuk mendudukkan, memaksimalkan, memfullkan, 100%kan dalam penampilannya nanti, di mana di saat mereka akan menunjukkan kesenian ini di depan khayalak rame, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak ada kecelakaan ataupun gangguan-gangguan dari orang-orang yang tidak menyenangkan hatinya. Karena apa? Karena mereka menghidupkan api dan hawa nafsu dan emosi egois mereka di dalam hati mereka. Mereka tidak senang dengan penampilan adik-adik ini nanti. Jadi dengan bersama kami di sini, para sesepuh-sesepuh mereka yang dianggap mereka layak untuk dituakan, yang menurut mereka juga layak untuk dimintai bantuan, mendudukkan, menguatkan, memfullkan, supaya apa yang menjadi keinginan tujuan mereka di dalam atraksi mereka menampilkan seni budaya nanti, indahlah dia, dan tidak ada merasa sakit, tidak ada merasa lelah, tidak ada lagi pemanggilan palsu. Pemanggilan palsu itu tentu akan merusak diri kalian sendiri nanti, betul kan? Jadi yang jelas di sini ada juga pendiri yang dihormati juga dari seni budaya, Pak Juliono. Sangat kita hargai sekali jeripayah beliau. Karena apa? Karena tanpa ada suntikan dana dari manapun, dia sudah rela dan ikhlas untuk membimbing adik-adik ini. Karena apa? Karena kecintaannya tentu. Karena saking cintanya sehingga dia mau dan meringankan waktu, mengeluarkan energinya untuk menghidupkan dan mendidik adik-adik ini. Jadi di sini saya mewakili DPC FK PPAI atau Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia DPC Kota Medan, yang juga disertai oleh sekretaris Abah Umar yang juga adalah ketua Spin Master Sumatera Utara, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Juliono karena jasa beliau. Semoga video kita ini ditonton oleh orang-orang yang memiliki rasa kecintaan yang besar, akan melestarikan seni budaya, dan adalah nanti uluran tangan mereka untuk membantu dan mengundang adik-adik ini semua. Supaya apa? Supaya selain menghidupkan kebudayaan dan menghidupkan kecintaan kepada warisan leluhur, terbantulah sisi ekonomi mereka. Kalau ada nanti pengusaha-pengusaha yang ingin memanfaatkan tenaga-tenaga mereka sebagai pekerja ataupun karyawan, mungkin adik-adik ini sangat bersenang hati. Karena apa? Karena terbantulah ekonomi mereka yang selama ini susah ataupun tidak ada pekerjaan yang menetap. Jadi semoga apa yang kami perbuat ini diridhai dan diridhai oleh Allah. Ketahuilah wahai pemirsa sekalian yang berada di mana juga dan sedang melaksanakan aktivitas apapun juga, dan Anda percaya atau tidak, Anda benci atau cinta kepada kesenian budaya, pahamilah betul bahwa tidak ada unsur-unsur yang menjauhkan diri kami di sini dari Allah. Dengan ini mungkin bisa adik-adik ini dan kami semua di sini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena apapun yang bergerak, apapun yang terjadi di muka bumi ini, tanpa izin dari Allah tidak akan pernah terjadi. Jadi semoga Allah merestui dan meridhoi usaha-usaha di ini,
dan saudara-saudara sekalian yang berkompeten, yang merasa dirinya mau mengulurkan tangan untuk menghidupkan dan membantu kami di sini, ulurkanlah tangan dan berilah bantuan. Dan kami tidak dalam kapasitas mengemis, kami hanya ingin mengharap kepedulian dari Anda semua. Semoga budaya kita ini dapat mengcounter dari budaya-budaya asing yang tentu merusak dari generasi-generasi muda. Kalau sudah rusak generasi muda, sudah barang tentu ke depannya Indonesia juga akan hancur. Jangan sampai di negara kita yang kita cintai ini, yang berkuasa, yang berkompeten, yang menguasai adalah kebudayaan-kebudayaan dari luar. Menangis ibu pertiwi jika menyaksikan anak-anak bangsa ini menjadi kambing congek di negara yang kita cintai ini. Tidak punya kerjaan yang tetap, hidup susah, luntang-lantung, tidak dapat menikmati keindahan negara yang mereka cintai, warisan dari leluhur kami. Jadi inilah salah satu bentuk perlawanan yang kami ciptakan, yang adik-adik ini bangkitkan, yang mereka bersatu untuk melawan kejahatan-kejahatan dalam bentuk kebudayaan yang telah rusak. Jadi saudara-saudara sekalian, hanya itu dulu untuk saat ini. Dan Anda juga bisa saksikan bagaimana adik-adik ini nanti dalam menyalurkan aspirasi mereka. Dan ingat, ini hanyalah kebudayaan leluhur. Jangan Anda berdelik atau Anda memvonis kami bahwa kami ini sesat, bahwa kami ini cinta kepada klinik, bahwa kami ini bermain di dunia-dunia jin, di dunia setan. Tidak. Semua ini ada baiknya. Dan ingat, para wali juga mengajarkan agama dalam bentuk wayang, dalam bentuk menghidupkan kesenian. Jadi ada unsur-unsur yang dihidupkan dan dikawinkan dengan kebudayaan dan agama. Untuk apa? Untuk menciptakan, memperbuat supaya warga ataupun adik-adik ini, rakyat Indonesia, menyadari bahwa ada kekayaan yang harus digali, ya, digali dari diri mereka, dari tempat mereka berpijak, bahwa Indonesia kaya dengan segalanya, kaya dengan hasil bumi, kaya dengan seni budaya, dan Indonesia cinta dengan persatuan. Jadi dengan menciptakan organisasi ini, dengan kumpulan ini adalah salah satu bentuk menguatkan sendi-sendi kebangsaan. Jadi mohon perhatiannya pemerintah dan para pencinta seni budaya, dan juga para pengusaha yang berkompeten untuk membantu dan mengulurkan tangan. Dan sangat kami harapkan kepedulian Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan adik-adik? Ada? Mbak, semangat dulu lah. Gimana nih? Ada yel-yelnya enggak ini? Iya, enggak ada. Enggak ada. Yang mau meneruskan, boleh tunjuk tangan. Nggak ada, Glenn. Kalau rasanya yang mau disampaikan. Atau ini kalian biar semangat tuh harus pakai yel-yel. Kalau yel-yel itu enak didengar dan memacu jantung serta seperti begini. Yes, siapa kita? Pencinta seni. Wah. Yes, siapa kita? Pewaris leluhur. Wah, kan begitu. Yes, kami harus maju. Wah, jadi ada juga yang perlu kami kita itu coba kalian ingat itu nanti ya. Dan perlu juga kami sampaikan, selain kami ini dari komunitas Spin Master Silaturahmi Ilmu Pengobatan Nusantara, Pak Umar sebagai pendiri dan ketuanya,
dan juga tergabung dalam FKPPAI, Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuhan Alternatif Indonesia, khususnya pengurus dari Kota Medan, DPC Kota Medan. Kami sudah bersinergi, tahu bersinergi? Berseiringan. Dengan siapa? Dengan pihak akademis. Akademis tahu, dunia pendidikan. Di manakah itu? Polmed. Tahu Polmed? Politeknik Medan. Fakultasnya apa? Fakultas Kebencanaan, Penanggulangan Kebencanaan Alam. Jadi kalau ada bencana-bencana, datang banjir bandang, orang hilang, dipakai alat pendeteksi untuk mencari, tidak dapat. Dengan pengetahuan ilmu yang sudah mereka dapati, para penyelamat itu, belum juga. Jadi mereka menggunakan jasa kita. Kita memiliki kemampuan supranatural. Kita mampu mendeteksi di mana ada mayat-mayat yang tersembunyi. Daripada mayat itu terus tidak tentu arahnya dia di mana dikubur, dan nanti jiwanya atau rohnya itu gentayangan. Itulah digunakan jasa kita. Dan kami sebagai pendirinya ada berempat. Ada saya, Pak Yong Sikumbang, ada Mbak Umar, ada Eria Chong, dan juga ada Raden Cahyo Sejati. Sudah diikrarkan berdirinya dengan nama yang sangat manis sekali, Paranormal Rescue. Rescue itu penolong, ya, pertolongan artinya. Jadi nanti bisa kalian nanti Facebook kami bertiga, bisa kalian lihat nanti, kan begitu apa itu. Jadi apa? Jadi bisa. Nah, ini salah satu bentuk kepedulian pemerintah. Karena apa? Karena jasa paranormal, jasa kita para pecinta seni, jasa kita para pewaris leluhur telah mulai diakui, bisa disejajarkan, tidak disembunyikan lagi kita. Senang hati kita kan. Nanti apakah kami hanya berempat saja untuk seluruh Indonesia ini? Tidak. Tentu juga kalian juga bisa. Jadi perdalamlah ilmu kalian. Begitu dia. Jadi tunjukkan. Jadi mulai saat ini hal-hal yang tidak penting tidak usah dibahas. Yang kalian bahas itu ada ilmu, menjadi orang hebat. Jadi paranormal hebat. Jangan malu, jangan malas untuk nuntut ilmu. Apa ilmu yang berguna? Belajar. Kalau misalnya udah punya pun jangan sok sombong. Jago, jangan sombong. Ya, jangan angku. Karena apa? Karena sombong itu hanya pakaian Allah, tidak pakaian manusia. Kita ini lupa, lemah, sesat, ya, sombong, lalai. Itulah kita manusia ini. Kita jangan sampai seperti itu. Kita banyak berserah diri, bertawadu, mendekatkan diri kepada Allah, dan berbanyak tali silaturahmi di antara kita. Banyak saudara, banyak rezeki. Betul tidak? Ada apa-apa di LP tadi mana? Tinggal telepon. Kami ada ini. Kalian datang. Itulah enaknya bersaudara. Kan begitu. Bersaudara itu tidak mesti saudara. Jadi kalau ada di antara kalian ada bibit permusuhan, bukan dibesarkan, dikecil. Jadi biarkanlah. Biarkan kalau karakter dia itu kurang menyenangkan bagi kita, ya kita bina secara baik-baik, kita nasihati, jangan kita benci, kita rangkul. Begitu dia. Kan enak kita berkumpul entah dari mana-mana. Itu. Nanti kalau saya pun jalan, Pak Yong Sikumbang. Kalau saya lupa, kalian jangan marah. Penting ingat kumbangnya aja. Kalau saya kan saya udah nggak apa nanti, nggak nampak. Nanti sering nampak nanti baru tanda, kan begitu. Jadi paranormal rescue itu gambarnya macan, ada mega gigit keris, ada gambar wayang bumi, kemudian di dalam lingkar itu ada paranormal rescue, di bawahnya tulisan Macan Sikumbang. Ikut pula nama saya. Jadi begitu. Jadi kalian harus semangat, ya. Menuntut ilmu itu saya dulu muda-mudanya juga kayak kalian ini, ngumpul malam. Habis itu capek pulang kena marah. Itulah kota apa-apa jadi kerja. Enggak berguna kita. Karena apa? Biarkan orang tua tidak boleh dilawan. Sampai kapanpun kita sudah punya anak pun, udah dewasa pun, anak kita nggak boleh melawan orang tua kita. Sampai kapanpun dia tetap menganggap kita itu seorang anak. Mau dimarahnya kita, mau disalahkan dia tetap emak kita, dia tetap bapak kita. Kita tidak akan pernah besar di mata dia.
itu salah prinsipnya, tidak. Itulah orang tua yang sejati. Kena kepeduliannya itu. Karena sayangnya yang tidak dapat ditukar dengan apapun, makanya dia tetap dimarahnya kita. Marahnya orang tua kepada anak itu bentuk apresiasi kecintaannya yang luar biasa kepada anaknya. Bukan kebenciannya. Jangan pernah sekalipun kalian melawan satu kata pun dari orang tua kalian. Karena apa? Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridho orang tua kalian. Kan begitu. Andai kata ada yang dia buat hari ini tidak sesuai dengan hati kalian dan program yang kalian buat, ini kan program yang kalian buat untuk ke depan, pandai-pandailah kalian menutupinya, tapi tidak menipuinya. Apalagi melawan dia, pandai-pandailah saja. Ya, semoga niat baik kalian ini masih muda ini ada hikmahnya untuk ke depan. Amin. Ingat, niat baik, niat tulus, pekerjaan yang baik itu pasti diganti Allah dengan yang baik pula, ya. Jadi tadi yang semangat tadi, yes. Siapa kita? Anak seni. Iya, yes. Siapa kita? Iya, yang keduanya apa jadi? Hah? Pencinta sejarah gitu. Budaya jualan. Sekali lagi ya, dia harus ada 3 itu tadi, anak seni, pencinta sejarah, mendunia. Karena kalian nanti kami bawa mendunia dengan Paranormal Rescue ya. Yes, siapa kita? Anak seni. Yes, siapa kita? Anak seni. Pencinta sejarah. Ulangi ya. Yes, siapa kita? Anak seni. Yes, siapa kita? Pencinta sejarah. Yes, kemana kita? Mendunia. Tepuk tangan dulu. Mendunia. Kemana kita? Mendunia. Jadi perbanyak ilmu kalian. Tuntut ilmu kemana aja. Bentuk variasinya banyak macam-macam ilmu yang kalian tonjolkan nanti. Amin. Oke, siapa yang mau berlatih. Siapa yang mau meditasi silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak yang si kumbang. Apa? Mau minta izin Pak, nanti kita masukkan ke anggota Di KC. Orang ini KTP mana? Medan ya. Medan ya? Kecapai bisa lah. Jadi anggota semua. Iya, maksudnya gitu. Udah saya bilang, bagi siapa yang mau jadi anggota Bapak ini wajib tunjuk tangan. Ya, yang KTP yang Medan. Kalaupun nggak punya KTP Medan, KTP dari Serdang, bisa dialihkan buka prakteknya di sini. Di depan Bikin di bangunan. posko kami aja lah. Ya. Spin. Jadi kalian adalah anak kesenian jajaran, kalian adalah orang komunitas PIN, kalian adalah anggota DPC FKPPI Medan, dan kalian adalah anggota dari Paranormal Rescue. Wah, jadi kalian ini bisa banyak logo. Tidak terlindungi secara hukum ya. Mana tahu ada masalah apa-apa kita bisa sama-sama turun ya. Setuju? Alhamdulillah. Jadi nanti ambil formulirnya di tempat saya ya. Hubungi saya. Kalau bisa nggak perlu rame pun nggak apa-apa, satu orang aja Mewakili. Itu apa aja syaratnya? Ambil aja formulirnya, nanti syaratnya kita yang kasih tahu nanti di sana. Enggak, jadi kan bisa dibawa. Langsung dibawa gitu. Pas foto 4x6 3 lembar. 4 lembar. 4x6 4 lembar, layar latar belakang biru. KTP 1 lembar. Fotokopi KTP ya. Nah, itu aja sama nanti. materai 6.000 Materi ditempelkan. 6.000 satu tempel. Jadi nanti itu ambil formulirnya sama saya. Kartu pelajaran ada. Pelajar boleh. Kartu pelajar kau ada mah. Kalau dia sudah masuk ke FKPPAI, ya harus bisa Kartu diatur. pelajar. Nah, jangan ada menganggarkan kesombongan lagi ya. Nah, Semua harus bersaudara, semua bersaudara. Jangan ada ego kita masing-masing, ilmu aku lebih hebat, di tesnya pula orang-orang kita, kan nggak boleh begitu kan gitu. Pokoknya yang kayak gitu jangan sampai terjadilah ke depannya ya. Kami menganggap kalian saudara, ya kalau bisa kalian menganggap kami saudara juga kan gitu. Ya, kalau tes boleh. Siapa yang boleh dites? Mik, tes. Buat ketawa lagi. Tes. Ya, boleh, tes boleh. Tes. Kalau buat anak jangan, buat anak kau coba-coba. Terima kasih pemirsa. Pula sekilas tentang adik-adik kita SJ
bersama KPPI DPC Kota Medan dan Spin Master. Nanti kita akan saksikan pengisian badan ya. Nanti untuk adik-adik SJS ini nanti akan kita lanjutkan dengan video lagi nanti ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.